Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Pramodo, NRP 0421-1940-000030 dari kelas Bisnis Maritim A yang diampu oleh Bapak Raja Oloan Saud Kuning akan menyampaikan mengenai tugas akhir dari kelas Bisnis Maritim. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 topik bahasan yang akan dibahas, yaitu ada perdagangan melalui laut atau seaborne trade, SBT, yang akan membahas mengenai interaksi SBT, faktor penentu demand, pertumbuhan, dan juga kunci komoditas. Pembahasan yang kedua mengenai organisasi klaster maritim atau Maritime Cluster Organization yang akan membahas mengenai karakteristik, parameter, keuntungan, dan juga masa depan dari MCO. Selanjutnya akan diikuti oleh pembahasan mengenai rantai transportasi maritim atau Maritime Transport Chain yang bisa disebut MTC yang akan membahas mengenai faktor pemilihan pelabuhan dan juga pilihan model dari rantai transportasi maritim. Memasuki pembahasan pertama mengenai seaborne trade atau SBT. Interaksi seaborne trade SBT merupakan sebuah interaksi yang sangat berpengaruh terhadap perdagangan laut internasional. Terbukti dari Ma 2002 menjelaskan bahwa tahun 90% interaksi perdagangan internasional bergerak melalui lautan. Interaksi antar pulau penyedia dan pulau tujuan memiliki motif tersendiri sesuai dengan model perdagangannya. Sebagai seorang engineer maritim, penting bagi kita untuk melihat potensi jangka panjang perdagangan melalui laut dengan menentukan rasio Maritime Dependency Factor atau MDF. Sebelum membahas mengenai Maritime Dependency Factor, ada baiknya kita membahas mengenai motif dari interaksi perdagangan melalui laut. Motif-motif apa saja yang ada di perdagangan melalui laut? Ada 3 motif yang dipetakan dalam kelas bisnis maritim. Ada motif absolut, motif komparatif, dan juga motif kompetitif. Motif absolut menyatakan bahwa ketika Pulau A memiliki sumber daya, memiliki komoditas, namun di Pulau B tidak ada sumber daya tersebut, tidak ada komoditas tersebut sama sekali, sehingga terjadi ketergantungan Pulau B terhadap Pulau A. Kemudian ada motif komparatif. Motif komparatif menyatakan ketika Pulau A dan Pulau B menjual jenis komoditas yang sama. Apa maksud dari motif ini? Sebagai contoh, ketika Pulau Jawa, utamanya Jawa Timur, memiliki komoditas buah pisang. Kemudian di Makassar tidak memiliki pisang, namun memiliki komoditas biji coklat. Nah, motif komparatif menyatakan jenis komoditas yang sama. Jadi ketika pisang dikirim melalui Tanjung Perak ke Pelabuhan Makassar, maka ketika dari Makassar kembali ke Surabaya menggunakan membawa muatan dari biji coklat, sehingga tidak terjadi kekosongan muatan, dan motif ini cenderung menguntungkan kedua belah pihak, dan juga motif ini paling banyak digunakan dalam interaksi perdagangan melalui laut. Kemudian ada lagi motif kompetitif. Apa itu motif kompetitif? Motif kompetitif merupakan ketika Pulau A mengirim barang ke Pulau B, biasanya interaksi ini terjadi antara dua negara. Jadi saya sebutnya negara A dan negara B, di mana negara A menjadi negara maju dan negara B menjadi negara berkembang. Namun, barang tersebut belum bisa disediakan oleh negara B. Belum bukan berarti tidak bisa seperti motif absolut. Jadi negara B ini belum sampai di tahap menyediakan teknologi maju yang dikirim dari negara A, namun ada kemungkinan di masa depan akan membuat teknologi serupa yang dikirim oleh negara A hari ini. Pengiriman teknologi maju kepada negara B ini biasanya membuat negara B ini menjadi lebih terstimulus untuk menginovasi perdagangan melalui lautnya. Nah, kemudian apa yang menjadi kekurangan dari motif tersebut? Dari motif absolut itu sangat jelas ya. Kekurangannya adalah ketika terjadi muatan balik akan terjadi ketakseimbangan. Jadi akan ketimpangan antara muatan angkut dan juga muatan balik. Hal ini perlu adanya tindakan dari stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah, seperti adanya program tol laut. Selain untuk mengurangi disparitas harga, program ini juga berpengaruh terhadap perbaikan
ketimpangan muatan yang terjadi pada perdagangan melalui laut. Kemudian motif komparatif cenderung tidak ada kerugian, hanya saja kadang-kadang nilai value dari barang yang dikirim itu berbeda. Lalu motif kompetitif ini biasanya negara A atau negara maju itu memiliki kemampuan untuk menjadikan barang menjadi lebih valuable, lebih memiliki nilai yang lebih tinggi daripada negara B. Karena negara B cenderung hanya mengirimkan barang setengah jadi atau mentah kepada negara A, kemudian diolah di negara A. Nah, dari negara A akan dikirimkan lagi dalam bentuk yang lebih bernilai, lebih mahal, dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian masuk ke maritime dependency factor dalam interaksi SPT. Apa itu MDF? MDF merupakan rasio perbandingan antara logistik perdagangan melalui laut dengan seluruh logistik perdagangan baik di udara, darat, maupun di laut. Namun menurut, itu dalam kelas Bapak Saud dijelaskan seperti itu. Namun menurut MA 2002 menjelaskan bahwa MDF dipengaruhi terutama oleh tipe ekonomi, ukuran ekonomi, tingkatan ekonomi, alternatif pilihan transportasi, dan kondisi geografis daerah. Yang dirumuskan nilai MDF sama dengan value dari perdagangan melalui laut dibagi GDP dikali 100%. GDP merupakan gross domestic product atau produk domestik bruto suatu daerah atau suatu negara. Oleh karenanya MDF ini bergantung terhadap daerah yang sedang diamati maritime dependency faktornya. Seperti contoh, MDF di Indonesia ini masih cenderung rendah. Namun apabila kita merujuk di Pulau Jawa akan menemukan MDF yang cenderung tinggi, yaitu sekitar 50%. Nah, MDF 50% ini di Pulau Jawa saja. Kalau lebih sempit lagi hanya di Surabaya, di Tanjung Perak, dan juga di Tanjung Priok. Nah, ketika kita bergeser ke mungkin di pelabuhan di Banyuwangi, kita bergeser ke pelabuhan di Kupang, di timur Indonesia, di Sumatera bahkan gitu, itu akan cenderung MDF-nya cenderung rendah. Bahkan di timur Indonesia itu memungkinkan untuk memiliki MDF kurang dari 10%, bahkan juga kurang dari 5%. Bahkan ada juga yang seperti contoh di daerah sangat timur Indonesia itu bisa memungkinkan untuk MDF-nya hanya 1%, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita untuk meningkatkan maritime dependency factor ini? Nah, maritime dependency factor ini juga bisa diselesaikan dengan peningkatan kemampuan muatan dari satu daerah ke daerah lainnya, yaitu dengan program tol laut yang dicanangkan pada era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Nah, program tol laut ini selain untuk mengurangi disparitas harga, namun juga untuk mengurangi ketimpangan muatan yang terjadi. Nah, bagaimana cara strategis tol laut pada peningkatan maritime dependency factor di Indonesia? Nah, yang pertama, ada 4 rekomendasi strategis dari tol laut dalam peningkatan maritime dependency factor, yaitu mengenai rute atau trayeknya, peningkatan armadanya, penguasaan pelayaran dan pelabuhan, dan juga organisasi dan kebijakan. Rute atau trayek itu menjelaskan bagaimana kebutuhan dan efektivitasnya, bagaimana kebutuhan rutenya, bagaimana efektivitas dari rutenya, bagaimana efisiensi dan keberlanjutan dari rute atau trayeknya, dan juga bagaimana orientasi kompetensi dari sumber daya yang ada di dalamnya, baik sumber daya barang maupun sumber daya manusianya. Kemudian peningkatan armada. Peningkatan armada ini menjadi penting karena kapal menjadi subjek infrastruktur dalam program tol laut, di mana seluruh kegiatan ekonomi sangat bergantung dari unit transportasinya, yaitu kapal. Nah, kemudian peningkatan armada akan dinilai sebagai stimulus investasi terhadap pengembangan di program tol laut ini, baik di pelabuhannya atau di klaster-klaster maritim yang lainnya. Kemudian ada penguatan armada bendera nasional ke rute internasional. Jadi harapannya dengan peningkatan armada ini juga melayani rute internasional, tidak hanya rute nasional saja, sehingga Indonesia tidak hanya besar di internal negara saja, namun juga aktif bersaing di dunia internasional, di pasar perdagangan laut internasional. Dan tentunya
dalam peningkatan armada untuk berbendera nasional yang memiliki rute internasional, adanya persiapan dengan pembuatan kapal yang lebih pantas, lebih siap, dan lebih berkompeten untuk bersaing secara global. Kemudian ada penguasaan pelayaran dan juga pelabuhan. Penguasaan pelayaran dan pelabuhan ini merupakan kejelasan dan butuh kejelasan dan dukungan asosiasi yang kuat dan diakui oleh pihak seperti TNI atau Polri seperti itu. Kemudian adanya penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, dikarenakan pemerintah daerah di sini berfungsi sebagai stimulus rakyatnya, sebagai stimulus masyarakatnya untuk mengembangkan bisnis yang dapat dimainkan dalam tanda kutip, diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi maritim. Kemudian ada organisasi dan kebijakan. Organisasi dan kebijakan ini merupakan pembaruan mindset dan inovatif dalam bekerja. Di sini juga ada digitalisasi, IoT, dan juga smart port atau pelabuhan cerdas. Hanya saja digitalisasi ini juga tidak akan mengurangi porsi sumber daya manusianya, karena bagaimanapun robot tidak akan bisa menyamakan rasa yang dimiliki oleh manusia dalam bekerja. Kemudian adanya sifat keterbukaan, aktif, dan juga transparan dalam perdagangan melalui laut, sehingga Indonesia juga mudah untuk segera ikut dalam perdagangan laut internasional dikarenakan adanya keterbukaan, adanya keaktifan, dan juga ada transparansi, sehingga lebih dipercaya oleh pihak yang ingin jadi klien di Indonesia. Kemudian ada pembahasan mengenai faktor penentu demand. Secara umum, kegiatan ekonomi suatu negara menjadi faktor utama dalam menentukan demand SPT. Kemudian dijabarkan pada kondisi sosial ekonomi, di mana kondisi sosial ekonomi ini telah berdampak 4 dekade terakhir terhadap perdagangan laut internasional. Selain kondisi sosial ekonomi, juga ada kebijakan ekonomi, struktur ekonomi, kebijakan perdagangan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perdagangan laut internasional berdasarkan dari UNCTAD 2004. Kemudian ada tren demand dari masa ke masa. Tahun 1960 hingga 1970 merupakan tren di mana pemilik kapal itu berkuasa secara ekonomi daripada pengirim. Kemudian tahun 1970 sampai 1990 merupakan masa di mana kesenjangan itu mulai menghilang seiring meningkatnya strategi orientasi pasar. Kemudian pada tahun 90 sistem diperbaiki dan kegiatan pekerja outsourcing meningkat. Tahun 2000-an manufaktur meningkat dan rantai pasok melebar. Dan pada tahun 2008 sejarah baru, ekonomi pada saat itu sangat hancur. Kemudian ada kondisi penentu demand suatu negara. Sebenarnya apa sih kondisi-kondisi yang biasanya terjadi yang menyebabkan demand pasar dunia itu sangat fluktuatif, sangat mudah berubah, yang tidak linear saja. Kenapa? Kenapa kok harus naik turun? Nah, sebenarnya kondisi-kondisi itu ada 6 yang saya jabarkan pada pembahasan kali ini, yaitu ada kondisi politik suatu negara, itu biasanya berpengaruh ketika akan terjadi pemilihan umum, utamanya presiden. Biasanya itu sangat mempengaruhi kondisi demand pada suatu negara terhadap pasar. Kemudian ada kondisi ekonomi dan juga investasi negara, terutama negara adidaya ya, seperti Cina, Amerika Serikat, yang akan mempengaruhi perdagangan global. Bagaimana ketika ekonomi dua negara itu, contohnya Cina dan Amerika Serikat, itu akan sangat berdampak pada perdagangan global, termasuk Indonesia yang akan mengalami dampak dari perubahan kondisi ekonomi dan kondisi investasi pada negara-negara adidaya tersebut. Sebagai contoh, kita mengetahui bagaimana tahun 2008 ketika sejarah baru ekonomi sangat hancur itu bukan dikarenakan dari perdagangan laut, namun dikarenakan adanya kegagalan investasi properti yang ada di Amerika Serikat, yaitu terjadinya kejadian atau bencana, dalam tanda kutip bencana bubble pada investasi properti yang ada di Amerika Serikat, dan itu sangat berdampak pada ekonomi global termasuk perdagangan laut internasional. Kemudian ada krisis keamanan seperti perang dan juga daerah yang memutuskan untuk mendirikan negara sendiri. Itu biasanya negara tersebut itu biasanya mengalami penurunan
nilai ekonominya beberapa saat. Seperti contoh Indonesia pada saat Timor Leste memutuskan untuk keluar dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada faktor geografis ini didasari dari Stopford 2009 bahwa geografis menjadi hal yang menentukan sumber daya apa yang dapat menjadi pasar demand kegiatan ekonomi maritim. Kemudian ada faktor demografi, di mana demografi berpengaruh dalam penentuan tipe komoditas dari masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Kemudian masuk ke pertumbuhan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Friend 2009 menyatakan bahwa perdagangan barang dunia atau global dan perdagangan melalui laut telah mengalami pertumbuhan 2 kali lebih cepat daripada produk domestik bruto global. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari pengembangan pasar, seperti adanya globalisasi, proses produksi suatu komoditas yang dibutuhkan masyarakat, di mana suatu komoditas itu tidak hanya bergerak dalam satu negara lagi, namun menjadi milik semua masyarakat dunia. Kemudian ada pengaruh yang kedua, yaitu mengenai perdagangan tidak hanya berfokus pada alat dan komponen berat. Pada pertumbuhan kali ini, perdagangan itu mulai memasuki barang sedang, bahkan barang belum jadi atau hingga setengah jadi. Kemudian pengaruh yang selanjutnya adalah pendalaman dan perluasan rantai pasok global. Nah, pertumbuhan yang terjadi pada pasar laut, perdagangan laut internasional itu biasanya adanya peningkatan SBT global, di mana pada peningkatan SBT global ini terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3% dari 1970 hingga 2011, di mana pada 1970 hanya sekitar 2,3 miliar ton, kemudian pada tahun 2011 menjadi 8,7 miliar ton. Kemudian pertumbuhan dominasi produk. Kita mengetahui bahwa raw material atau material kasar tetap mendominasi porsi perdagangan laut melalui seperti besi dan juga batu bara, di mana batu bara dan besi ini menjadi produk yang dibutuhkan dalam aktivitas industri di seluruh dunia, bahkan di seluruh negara. Kemudian ada pertumbuhan tanker trade atau perdagangan tanker atau perdagangan melalui tanker. Nah, tanker trade ini menguasai sepertiga dari total muatan perdagangan melalui laut. Kemudian ada kargo kering lainnya dan juga kontainer. Pada pertumbuhan kargo kering lainnya dan kontainer, di tengah globalisasi memegang 40 porsi perdagangan laut internasional. Bagaimana seperti yang dijelaskan bahwa kontainer ini berpengaruh terhadap faktor yang kedua, yaitu perdagangan tidak hanya berfokus pada alat dan komponen berat, mulai memasuki barang sedang bahkan barang setengah jadi, yaitu biasanya pasar-pasar Cina yang ada menyentuh fokus-fokus ini, itu barang setengah jadi bahkan barang sedang pun tetap dikirim melalui perdagangan melalui laut. Kemudian masuk ke kunci komoditas pasar. Dalam review transportasi maritim yang dilakukan oleh UNCTAD pada tahun 2012 menjelaskan bahwa semua komoditas pasar telah meningkat pesat selama 4 dekade terakhir, dengan beberapa jenis muatan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maritim global. Nah, untuk mendukung komoditas tersebut perlu adanya suplai unit transportasi, yaitu kapal, di mana kapal menjadi unit transportasi utama dalam penyediaan perdagangan melalui laut. Dan juga unit transportasi ini juga berkembang pesat seiring dengan komoditas pasar. Namun tidak dengan Indonesia. Mengapa? Kita jelaskan nanti. Pada komoditas kargo pasar, komoditas curah kering merupakan komoditas yang paling utama, yaitu mengenai batu bara dan besi mengalami peningkatan yang linier, yang sangat mengalami peningkatan yang bukan konstan, bahkan tidak naik turun, yang linier. Pertumbuhan ini terjadi karena komoditas ini berdampak pada kegiatan industri pembuatan besi yang begitu masif. Kemudian ada komoditas tanker, di mana pengembangan kebutuhan pasar energi utamanya pada negara berkembang menjadikan tanker menjadi kunci komoditas utama pasar perdagangan laut internasional, dan terus mengalami peningkatan yang pesat dari 1,4 billion tonnage unit menjadi 2,8 billion tonnage unit. Terlihat bahwa 2 kali lipat peningkatan hanya pada kurun waktu kurang dari 40 tahun. Kemudian ada komoditas kontainer.
komoditas kontainer merupakan salah satu-satunya komoditas yang telah mengalami revolusi besar-besaran dalam perdagangan laut internasional. Mengapa? Dikarenakan komoditas ini tidak lagi berfokus pada komoditas besar, namun juga bergerak pada komoditas sedang, bahkan komoditas kecil. Kemudian memasuki di supply komoditas pasar. Supply unit transportasi pada pengaruh komoditas pasar. Supply unit ini berpengaruh terhadap komoditas terjadinya perdagangan laut internasional. Nah, biasanya supply-supply tersebut meliputi pembangunan kapal, demobilisasi kapal, registrasi kapal, kepemilikan kapal, dan jasa pelayaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, mengapa unit transportasi ini menjadi penting untuk pengembangan komoditas pasar yang begitu pesat, dan kapal juga mengalami pengembangannya yang sangat pesat, tapi tidak untuk Indonesia. Indonesia pada tahun 1985 memiliki target pembangunan kapal itu sebesar 1 juta ton. 1 juta ton kapal. Dan Cina pada tahun 1985 memiliki target yang sama, yaitu 1 juta ton. Namun pada 2015, 30 tahun kemudian, Cina memiliki target pembangunan 30 juta ton, di mana itu adalah 30 kali lipat target pembangunan dari tahun 1985. Namun, pada tahun 2015, 30 tahun kemudian di Indonesia, target pembangunan kapal hanya 1 juta ton, di mana tidak ada peningkatan atau peningkatan hanya terjadi 0% pada kapal Indonesia. Bagaimana Indonesia mampu untuk ikut dalam perdagangan laut internasional apabila unit transportasi dalam pemenuhan komoditas pasar pun tidak memiliki lahan hijau sehijau yang ada di negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia. Singapura dan Malaysia memiliki demand maritim yang sangat besar daripada Indonesia yang memiliki mimpi untuk menjadi pasar poros maritim dunia. Dan apabila Indonesia terus berada di zona nyaman, terus membesarkan namanya di internal saja, maka Indonesia semakin bertambahnya zaman tidak akan mampu bersaing secara global terhadap perdagangan melalui laut internasional. Dan tugas kita sebagai engineer maritim masa depan itu untuk membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu organisasi klaster maritim, Maritime Cluster Organization atau MCO. Pembahasan pertama mengenai karakteristik dari MCO. Karakteristik dari klaster maritim yang menjalankan fungsional pada berbagai industri perdagangan melalui laut, utamanya industri pelayaran, industri sistem perkapalan, dan juga operasi pelabuhan, berkaitan satu sama lainnya. Dengan berbagai klaster maritim yang ada, akan menjadikan kegiatan bisnis menjadi lebih optimal dan terfokus. Nah, kemudian ada pembagian klaster maritim, yaitu ada klaster pelayaran, klaster perikanan, klaster equipment atau peralatan, galangan, pelabuhan, wisatanya, layanan maritimnya, maritime service-nya, kemudian ada offshore-nya, lepas pantainya, dan juga ada logistik darat dari pelayaran. Yang di mana klaster maritim itu sebenarnya terkait dalam 3 aspek pengembangan klaster maritim, yaitu aspek pengembangan pelayaran, aspek pengembangan industri perkapalan, dan juga operasi pelabuhan. Aspek pelayaran merupakan aspek di mana perusahaan itu berkaitan erat dengan kargo dan juga logistik. Kemudian industri perkapalan merupakan industri yang semua kegiatan industrinya berkaitan dengan kelautan, pembangunan, dan juga permesinan dari kapal. Dan operasi pelabuhan merupakan segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelabuhan, pergudangan, dan juga efisiensi di pelabuhan itu sendiri. Kemudian masuk di parameter. Parameter kesuksesan kerjasama itu diukur dengan beberapa aspek berdasar pengamatan yang dilakukan oleh Martin dan Irvin pada tahun 1989. Hal ini menjadi perlu dalam klaster maritim dikarenakan perusahaan sektor maritim berhubungan satu sama lainnya, tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berdikari. Kemudian parameter-parameter apa saja yang digunakan dalam kesuksesan maritime
cluster organization ini atau cluster maritim. Parameter yang dilakukan untuk melakukan kerjasama adalah komunikasi, yaitu berdiskusi dan berinteraksi. Fokus pada jangka panjang, yaitu berpikiran visioner, berpikiran maju. Ada koordinasi melalui jaringan dan kerjasama. Ada persetujuan sebagai pencapaian terhadap kesamaan visi, dan juga ada komitmen dalam keseriusan mengimplementasikan visi. Nah, pendekatan dalam riset dan pengembangan klaster maritim itu sangat bergantung dengan daerahnya. Dalam mencapai parameter kesuksesan itu ada pendekatan riset dan pengembangan dari klaster maritim, yaitu pendekatan top down cluster organization dan juga bottom up cluster organization sebagai pendekatan research and development. Kemudian menjadi keuntungan dalam maritime cluster organization adalah ketika negara-negara dengan industri maritim yang berkerumun di dekat atau di dalam pusat maritim seperti pelabuhan cenderung menampilkan karakteristik aktivitas klasternya menjadi lebih menarik. Dengan menjadikan kegiatan di pelabuhan menarik, maka pencapaian keuntungan dalam ekonomi maritim suatu negara menjadi lebih optimal. Sebenarnya aspek-aspek apa saja yang mendukung dalam pencapaian keuntungan klaster maritim, yaitu ada 3 aspek utama, aspek inovasi, aspek spesialisasi, dan juga aspek outsourcing. Aspek inovasi mengatakan bahwa klaster menyediakan lingkungan yang subur untuk sumber daya manusianya berinovasi. Klaster juga perusahaan klaster akan mendapatkan keuntungan karena pengetahuan dan kehadiran pekerja profesional. Kemudian ada aspek spesialisasi, dikarenakan pada textbook kesempatan kali ini adalah membahas mengenai pekerja di Eropa, maka pembahasannya mengenai Eropa. 38% pekerja di Eropa bekerja di perusahaan yang merupakan bagian dari klaster. Dan klaster ini, utamanya klaster individu, itu sangat berbeda tingkat konsentrasi kerjanya. Kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu aspek outsourcing atau aspek kontrak. Pekerja kontrak dinilai lebih menguntungkan perusahaan klaster, di mana apabila tidak memberikan performa, perusahaan bisa melakukan kewenangan sesuai dengan kontrak awal yang telah dilakukan antara pekerja dan juga perusahaan. Nah, dalam mencapai keuntungan yang optimal, diperlukan adanya support system dalam perwujudan aspek-aspek tersebut. Nah, kunci untuk mendukung aspek keuntungan itu ada 5 yang disebutkan dalam ilustrasi berikut, yaitu ada kampanye promosinya, bagaimana. Ada laporan ekonomi dari MCO atau dari klaster maritimnya. Kemudian ada struktur kooperasi antara klaster maritim dan juga institusi pendidikannya. Kemudian ada program dukungan pemerintah dan juga ada butuh platform yang tepat, sehingga dengan pemenuhan 5 kunci itu akan dalam mencapai keuntungan menjadi lebih optimal. Kemudian masuk ke masa depan dari klaster maritim. Pada skala yang lebih besar, usaha berkelanjutan untuk membangun sebuah pusat data ekonomi dan menemukan cara bagaimana menuju monitoring sistem pada klaster maritim menjadi riset utama dalam memetakan kesempatan di masa depan. Nah, kesempatan-kesempatan itu adalah kesempatan internasionalisasi, kesempatan kemampuan penguasaan bidang, dan juga kesempatan pengembangan bisnis baru. Di mana kesempatan internasionalisasi merupakan pendekatan yang cukup menantang bagi negara berkembang karena bergantung pada operasi lingkungan kegiatan ekonomi maritim dan hal baru bagi negara tersebut. Kemudian kesempatan kemampuan penguasaan bidang. Penguasaan bidang ini utamanya jadi poin keuntungan bagi suatu negara atau daerah dalam memanfaatkan klaster maritim sebagai inovasi ekonomi maritim di daerahnya pada masa depan. Dan pada kesempatan bisnis baru, dengan keberagaman dalam eksplorasi bisnis suatu perusahaan menjadi sangat penting untuk kesintasan atau kesiapan terhadap masa depan klaster maritim yang begitu dinamis. Nah, kemudian apa yang menjadi keuntungan dari integrasi negeri dan juga swasta dalam menuju masa depan klaster maritim? Nah, keuntungan dari integrasi tersebut itu ada 5 yang dipetakan, yaitu ada pendekatan klaster menjadi lebih luas, fokus pada pertumbuhan jangka panjang, mampu untuk membuat lahan, dalam tanda kutip, lahan bisnis pada level legislasi, adanya keterlibatan sektor pada evaluasi klaster, dan juga adanya peningkatan komunikasi dan jaringan, baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, itu mengenai rantai transportasi maritim atau maritime transport chain, di mana akan membahas mengenai faktor pemilihan pelabuhan dan pilihan model.
faktor pemilihan pelabuhan. Siapa yang sebenarnya menentukan pelabuhan saat akan memuat barang? Perusahaan pelayaran atau pemilik barang? Dalam hal ini tidak ada jawaban pasti untuk menjawab keduanya. Masing-masing perusahaan pelayaran dan pemilik barang itu memiliki keindependennya masing-masing dalam penentuan pelabuhan. Ada faktor pemilihan pelabuhan yang dilihat atau jadi faktor penentu pemilihan pelabuhan oleh perusahaan pelayaran, yaitu adanya lokasi pelabuhan, adanya volume kargo pelabuhan, biasanya antara jarak antar ke pelabuhan, dan adanya harga menjadi penting dikarenakan harga itu menjadi penentu bagaimana pelabuhan mendapatkan harga yang sesuai yang telah ditentukan. Perusahaan pelayaran mendapatkan untung sebagai penjasa, menyediakan layanan jasa, penyedia layanan jasa, dan pengirim barang juga tidak merasa kemahalan dengan harga yang diberikan oleh perusahaan pelayaran. Kemudian ada faktor pemilihan pelabuhan oleh pemilik barang. Biasanya yang diperhatikan adalah jarak lokasi eksportir atau importir dari pelabuhan. Adanya frekuensi dari pelabuhan itu bagaimana, frekuensi kargo hilang dan rusaknya, kualitas pelayanan, layanan informasi, ketersediaannya, efisiensinya, dan yang paling penting juga harga. Bagaimana pemilik barang ini menentukan harga yang tepat untuk barangnya dikirim melalui pelabuhan yang pemilik barang tersebut inginkan. Dan kedua tabel tersebut atau kedua tabel pemilihan pelabuhan baik dari perusahaan pelayaran maupun dari pemilik barang itu dapat diartikan sebagai pilihan dari rantai transportasi maritim. Nah, kemudian ada pilihan model atau Maritime Transport Chain. Pilihan model dari MTC ini merupakan jaringan antara pengangkut dan penyedia layanan pelabuhan untuk pergerakan kargo. Maritime Transport Chain ada bila pengangkut, pelabuhan, dan pemilik barang setuju dengan pilihan rantai yang dipilih. Model pengangkut mengatakan bahwa operasi angkut melibatkan laju pergerakan, reliability, kemudahan kerusakan atau kehilangan kargo dan kapal, untuk memaksimalkan keuntungan dari rantai transportasi maritim. Kemudian ada model pelabuhan, di mana operasi pelabuhan meliputi waktu kegiatan angkut bongkar, kemudahan tempat berlabuh untuk kapal, dan keandalan waktu masuk kendaraan. Dan model pemilik barang menjelaskan bahwa sebagai pengguna layanan, pemilik yang mengurus segala penggunaan layanan termasuk berkas terkait seperti asuransi, biaya depresi, dan juga dana darurat. Menjadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, perdagangan melalui laut akan sangat prospektif di masa depan. Ekonomi maritim yang mampu mengakomodasi muatan yang lebih besar akan terus menjadi pilihan masyarakat dunia untuk melakukan perdagangan melalui laut. Dengan perbaikan integrasi dan integritas pada pelayanan kegiatan ekonomi maritim, maka akan mudah bagi Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan laut internasional. Pada kesimpulan pada pembahasan kedua, yaitu dengan berbagai karakteristik yang dijelaskan dan parameter yang dijalankan dalam penerapan klaster maritim, maka kegiatan pengembangan bisnis dengan klaster maritim oleh suatu negara atau daerah akan sangat optimal, akan lebih berfokus, dan akan saling berkaitan antara satu bisnis klaster dengan bisnis klaster lainnya. Kemudian kesimpulan dari pembahasan yang ketiga, yaitu pemilihan model rantai transportasi maritim tidak memiliki kondisi terikat. Perusahaan pelayaran sebagai penyedia jasa dan pemilik barang dengan hak kepemilikannya mempunyai keindependennya masing-masing dalam penentuan model rantai transportasi maritim. Dan apabila telah mencapai kesepakatan yang dipilih, maka pemilik barang, pengangkut, dan pelabuhan menjadi model transportasi maritim utama dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung. Tak terasa sudah berada di penjelasan akhir mengenai daftar pustaka pada pembahasan kali ini. Daftar pustaka pada pembahasan kali ini adalah Gurning Raja Oloan Saud Session 3 mengenai Seaborne Trade Interaction Demand and Supply Formulation ITS Surabaya. Kemudian Gurning Raja Oloan Saud 2019 mengenai peran transportasi laut dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas sebagai upaya menurunkan biaya logistik nasional ITS Surabaya. Kemudian ada Vincent F. Valentine, Hasiba Benamara, and Jan Hoffman pada tahun 2013 dengan judul Maritime Transport and International Seaborne Trade,
Maritime Policy and Management, the flagship journal of international shipping and port research, 43 to 226 until 228. Kemudian ada Fidelite Rasa pada tahun 2012 dengan judul Maritime Cluster Organizations Enhancing Role of Maritime Industry Development, Kauna University of Technology, Lithuania. Kemudian ada Teliweinike Ang Manwo pada tahun 2012 dengan judul Maritime Transport Chain Choice by Carriers, Ports, and Shippers, Old Dominion University, Norfolk, USA. Kemudian ada Stopford Maritime, mohon maaf, maksud saya Stopford Martin pada tahun 2009 dengan judul Maritime Economics Third Edition, Madison Avenue, New York, dan juga ada Begum Halima pada tahun 2003 dengan judul Impact of Port Efficiency and Productivity on the Economy of Bangladesh, a case study of Chittagong Port, Port Maritime University, Malmö, Sweden. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om.